katanya minggu depan juga sudah survei. Saya minta tolong untuk setiap kelompok memotret anggotanya, paling tidak di perkuliahan ini. Jadi saya tahu siapa yang absen, kemudian tolong dikirim ke saya. Ya, jadi aktivitas di perkuliahan ini akan terlihat siapa yang tidak hadir. Ya itu ya. Jadi ketua ketua kelompok apa namanya, merekam atau mencatat siapa yang tidak hadir anggotanya di dalam pertemuan kuliah pada siang hari ini, pagi hari ini, yang memang dengan susah payah harus dilaksanakan karena tidak ada pilihan lain harinya. Materi yang saya sampaikan di sini sebenarnya temanya adalah penggalian data, penggalian data dan analisa karakter fisik, ekonomi, dan perkembangan desa. Nah, seperti kalian tahu bersama bahwa ya saya juga pemahamannya itu lebih kepada teknik spasialnya, menyampaikan informasi secara spasial, yaitu pegangannya adalah kita harus menguasai peta dasarnya terlebih dahulu. Sehingga penggalian data, selain informasi data, mungkin data-data sekunder yang kalian akan tinjau di lapangan nanti, itu pertanyaannya adalah harus dimulai juga dengan di mana ini. Data ini posisinya di mana. Jadi ada posisi, itu berarti menunjukkan lokasi, terus sebarannya seperti apa. Jadi itu sebaran, pola sebaran itu menunjukkan bentuk. Jadi tidak hanya kumpulan data yang kalian terima dan tidak tahu asal-usulnya. Nah, oleh sebab itu, yang harus dipahami itu adalah pemahaman terhadap peta dasar. Makanya di sini saya berikan tema yang besar, menjadi peta dasar dalam perencanaan desa. Sebenarnya antara desa dan kota itu sama. Karena kota itu embrionya kan juga dari desa. Nah, jadi tingkat kedetilannya pun sangat tinggi. Tidak ada tawar-menawar informasi harusnya lebih kualitasnya lebih rendah. Tidak, karena memang yang namanya desa ini lingkupnya juga lingkup kawasan desa juga berdasarkan potensi yang dimiliki nanti yang akan diamati itu. Ya, jadi sangat detail. Harusnya demikian. Nah, jadi tema besarnya adalah peta dasar. Kalau kita pahami yang namanya peta dasar itu sesuai dengan PP Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta, maka di dalamnya ini ada unsur-unsur alam dan buatan manusia. Jadi yang kita perhatikan ketika kita sudah memiliki peta dasar, mana yang sudah berubah kegiatannya yang dulunya alam berubah menjadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Ya macam-macam itu. Bisa menjadi tempat transportasi, ada jalan maksudnya. Ada kawasan-kawasan yang menarik, itu biasanya dijadikan tempat wisata misalnya. Kemudian ada batas atau boundaries. Nah, itu juga biasanya menjadi suatu pertanyaan, desa ini sampai mana sih batasnya? Nah, itu penting ya. Batas desa itu penting. Karena kalau batas desa ini diabaikan, ini akan menjadi hak orang atau hak dari desa lain. Ya itu kan tidak mau kalau misalnya memiliki potensi dimiliki oleh desa lain kan nggak mau. Kemudian bagaimana perairannya, kemudian bagaimana ketinggiannya, kemudian bagaimana permukaannya. Nah, jadi di sini peta dasar inilah yang akan memberikan informasi secara keseluruhan dari tiap layernya. Jadi di sini yang paling penting adalah 3 hal untuk mengetahui peta dasar itu, yaitu lokasi, ada bentuk, ada atribut. Ini yang sudah bermain dengan ArcGIS mestinya sudah tidak masalah dengan pemahaman ini. Lokasi karena tidak bisa ditukar-tukar dengan yang lain.
lokasi itu menunjukkan ada potensi X pada suatu kawasan A misalnya. Kawasan satu ya, angka dan huruf. Kawasan satu ada potensi X. Nah, kalau kawasan satu potensi X, jadi kawasan satu itu kan dia memiliki batas. Nah, tapi yang namanya potensi itu, potensi X yang tadi, dia punya titik koordinat. Sekaligus dia punya luas. Tapi kalau dia tidak disampaikan, ada titik koordinat maupun luas, maka wilayah satu itu jadi kawasan satu itu ya sudah di apa namanya itu ya diisi semua penuh satu area. Jadi tidak terlalu detail itu artinya. Artinya ya satu kawasan semuanya menghasilkan potensi tersebut. Tapi itu akan bertentangan dengan kondisi real di lapangan. Kalau bilang semua kawasan ini menghasilkan, semua kawasan. Masa iya ada semua kawasan menghasilkan? Memangnya tidak ada tutupan atau land cover yang lain. Misalnya di situ ada sungai, sungainya menghasilkan enggak? Padahal yang menghasilkan adalah yang kawasan di darat misalnya. Jadi semuanya harus terukur. Maka peta dasar itu menjadi penting. Kemudian yang selain sudah menunjukkan lokasi, batas itu kan menjadi sangat penting apabila makin diperjelas dengan bentuk garis. Nah, garis itu kan kalau hanya garis satu garis tidak berujung ya. Berarti ya berupa garis lurus saja tidak berujung begitu. Itu kan wujudnya seperti jalan, sungai seperti itu ya. Nah, tapi di dalam penggambarannya seolah-olah tidak berujung. Padahal itu kalau di yang paham di dalam pembuatan peta itu harus tertutup yang namanya jalan itu. Tertutup berbentuk poligon meskipun seperti garis. Karena apa? Ya karena di dalam pewarnaan tidak tertutup. Peletnya itu kalau diwarna kan harus nutup, kalau enggak bocor. Jadi harus tertutup tetap. Sebenarnya banyak yang berbentuk poligon. Nah, kalau polyline saja bentuk-bentuk garis saja itu mungkin tidak dibutuhkan ketika sudah memiliki ketebalan, kedetailan gambar yang harus menunjukkan ketebalan. Berarti kalau sudah ada ketebalan dia harus tertutup itu poligon seperti itu. Nah, tinggal nanti atributnya apa nih? Ya, kalau misalnya sudah poligonnya sudah jelas, ini adalah suatu kawasan penghasil jagung, ya jagung itu areanya jelas. Dia adalah perkebunan jagung, jambu, salak, ternak. Nah, itu area sudah. Jadi itu harusnya ada batas-batas demikian. Jadi informasi yang disampaikan makanya berbasis peta dasar. Peta dasarnya yang tadi saya sampaikan ini harus sangat detail. Maka yang digunakan adalah resolusi tinggi. Memangnya perlu peta dasar itu? Ya perlu. Karena dari peta dasar itu kita bisa memberikan informasi yang akurat. Disinilah yang disebut dengan data geospasial. Geospasial ini adalah, nah ini penjelasannya, data yang menyediakan informasi mengenai lokasi. Tadi saya bilang, ada lokasi, ada posisi, ada atributnya. Jadi kalau misalnya penghasil mente, pertanyaannya pasti tetap di mana sih itu? Tunjukkan di mana posisinya. Nah, kemudian sebarannya seperti apa. Kalau lebih jauh nanti berhubungan dengan sosial ekonomi, nah tinggal pasarnya siapa. Jarak dari pasar ke pasar itu pembeli ya, konsumen gitu ya. Antara konsumen dengan produsen itu berapa jarak sih kok sampai dia suka dengan barang ini. Itu kan di desa begitu. Kenapa kok dia sampai jauh-jauh ke tempat di dalam membeli
kalau memang dia tempatnya jauh. Nah, itu harus dicari tahu alasannya. Nah, sehingga kalau tujuannya adalah desa yang berkelanjutan, itu bisa dianalisis dengan baik. Jadi di sini data geospasial itu harus jelas, tegas, terukur. Sehingga keinginan menjadi perencanaan pembangunan berkelanjutan atau di sini sebagai desa yang berkelanjutan itu bisa diperoleh. Makanya peta peta dasar ini tidak boleh ngarang sendiri, tetapi ini bisa menggunakan dari data-data misalnya atas dasar kerjasama dengan BIG misalnya, yang sudah disepakati biasanya dikeluarkan melalui berita acara BA bahwa peta dasar yang digunakan adalah resolusi sampai dengan 50 cm, 40 cm, 60 cm. Itu yang saya sebut adalah resolusi tinggi semua. Dan di sini kelemahannya memang kelemahan daripada peta dasar ini tidak semua orang punya. Tidak semua orang mempelajarinya. Tidak semua orang memahami, sehingga tidak digunakan yang namanya peta dasar ini. Nah, kalau peta dasar ini tidak digunakan, itu akan bermasalah ketika akan berhadapan dengan, misalnya dengan BIG dicek. Lah, petanya kamu pakai referensi mana ini? Peta dasarnya apa yang digunakan? Nah, kalau tidak sama ketika sudah diajukan mau dibuatkan peta garis yang benar sesuai dengan aturan pemetaan, itu pasti akan ditolak. Ya, jadi sumber datanya yang sudah dicanangkan adalah one map policy. Nah, saya kira di dalam studio ini mungkin masih belum banyak menggunakan hal yang seperti ini. Tetapi di dalam pekerjaan nanti, peta dasar ini harus benar-benar memperoleh persetujuan atau berita acara yang dikeluarkan oleh BIG. Kalau sementara kan enggak. Saya mungkin masih hanya download dari Google Earth. Ya, seperti itu toh. Masih mempelajarinya seperti itu. Nah, tapi nanti kalau pekerjaan yang beneran, kalian ditugaskan kerjasama dengan kabupaten misalnya, ya kalian harus memperoleh peta dasar yang benar. Yang benar itu artinya yang disetujui dan dikeluarkan oleh BIG. Kalau tidak, terjadi kesalahan, penyimpangan, dan itu bermasalah secara hukum nantinya. Nah, jadi planner bisa akan bermasalah kalau bahan-bahannya tidak benar. Karena pembuatan hal semacam ini tidak murah. Ada penyediaan dana untuk pengadaan peta dasarnya. Misalnya 100 juta untuk peta dasar. Lah kok ngambilnya peta dasar dari Google Earth. Itu kayak barang gratisan dan nggak bisa diolah, diragukan, kok ngambilnya peta dasar dari Google Earth. Itu banyak yang terjadi. Nah, terus uang 100 jutanya buat apa? Nggak dibelanjain. Nah, itu jadi masalah itu. Ya, jadi harus hati-hati. Ini adalah pembelajaran, ya, pembelajaran yang harus kalian pahami. Sementara memang berjalanlah seperti ini saja dulu, tapi sebenarnya ini pembelajaran ketika nanti di lapangan akan bertemu semacam ini. Jadi harapannya adalah dari PWKUP nggak keliru. Kalau peta dasar, nanti peta dasarnya apa? Google Earth. Wah, lain kalau udah begitu. Sudah langsung dicoret dari, karena harus konsultasi kan dengan BIG. Jadi kalau dengan konsultasi dengan BIG ya, kalau peta dasarnya saya menunggu dari saran dari BIG nih. Karena ini resolusi tinggi,
Saya sih sebenarnya ingin memasukkan, nah itu menggunakan peta dasar yang ada Pleiades, QuickBird, WordView, nah seperti itu. Itu seolah-olah kalian paham sudah untuk resolusi tinggi, tetapi minta persetujuan dari BIG. Nanti BIG begini jawabannya, ya sudah pakai WordView saja, tidak apa-apa, bagus kok. Karena di WordView itu pada tahun yang sekarang ini, pada bulan yang sekarang, bagus semua itu anunya, apa rekamannya. Tidak ada gangguan awan yang berarti. Nah, sudah, WordView. Nah, ketika disepakati penggunaan data peta dasarnya adalah WordView, langsung dikunci. Karena kalian berhubungan dengan, kalian paling tidak membawa kepala-kepala dinas. Kepala dinas, kerjasama. Karena ini kerjasama. Kalau begitu saya minta dibuatkan berita acaranya bahwa WordView akan dijadikan peta dasar di dalam pembuatan peta potensi desa. Nah, tulis begitu. Tanda tangan, stempel, tek, sudah kerja. Itu. Kalau sekarang nggak ada itu model begitu, karena masih studio biasa ya. Jadi ya sudah. Sementara seperti ini. Terus ada lagi, peta dasarnya karena lingkupnya kecil. Desanya kecil tuh yang diamati hanya 20 hektar misalnya. Ya kalau begitu bagaimana? Wah, kalau 20 hektar, ya sudahlah kita gunakan drone saja. Boleh itu. Nah, drone itu nanti jadikan awalnya itu 3 dimensi dijadikan 2 dimensi, yaitu menjadi sebuah peta. Nah, hasilnya itu juga harus dikonsultasikan. Jadi ketika sudah dijadikan 2 dimensi menjadi sebuah peta potensi, sebagai rancangan saja dulu dicek setelah dilakukan koreksi radiometrik, apa namanya, koreksi geometrik, semua termasuk proyeksi-proyeksinya sudah benar, ternyata itu semua nempel di apa peta dasar yang sudah disiapkan juga oleh BIG, nempel nggak ada masalah. Ya, oke silakan, nggak apa-apa itu digunakan peta yang sudah kalian punya dari itu. Boleh. Ya, kalau begitu, kalau diizinkan, saya minta berita acaranya. Nah, jadi pulang itu jangan lupa minta berita acara. Stempel, nah ketika nanti konsultasi lagi, ketika ada yang tanya, loh kenapa kamu pakai ini? Loh ini sudah ada berita acaranya, sudah diizinkan. Nah, jadi kalian bisa masuk ke berikutnya atau berikutnya begitu terus. Kalau tidak nanti, kalau lupa, wah itu balik lagi dari awal terus bisa-bisa. Diskusi terus nggak ada habisnya. Nah, pemanfaatan peta dasar. Ini data geospasial pada peta dasar, ini digunakan oleh semua bidang ilmu. Kalau kita bicara masalah desa, apakah desa itu butuh? Ya butuh, karena ada di bagian ini pemetaan wilayah, ada di bagian juga perencanaan tata ruang, butuh petanya juga, perencanaan juga butuh. Ya yang lain-lain ya butuh semua peta dasar itu. Karena peta dasar ini menjadi kunci dari semua informasi agar terjadi keseragaman dengan kota maupun kabupaten yang ada di Indonesia. Itu yang disebut dengan one map policy. Jadikan satu. Itu ya. Jadi di sini kebutuhan peta dasar itu tidak lain hanya menunjukkan lokasi, pengambilan keputusan, analisis data, dan pemetaan. Jadi ketika kalian kemarin sudah tampil, makanya pertanyaan saya nggak jauh-jauh dari sini, dari kemarin itu. Di mana sih? Tunjukkan. Jadi, tapi saya kemarin tidak terlalu dalam ya pertanyaannya. Misalnya, sebarannya bagaimana? Nah, itu kan nggak sampai sejauh itu. Karena saya merasa belum memberikan informasi ini. Tapi ketika sudah tahu, ya kalian harus mencoba menyampaikan sebarannya. Sebaran itu misalnya yang punya potensi kebun jagung tidak hanya di sini, tapi banyak di beberapa desa lain. Nah, sebar. Spot-spotnya tahu. Sehingga kalau di total, wilayah ini, desanya ada 5 misalnya. 5 desa ini menghasilkan, memiliki luas sekian kebun jagung. Per tahun menghasilkan sekian ton per tahun.
Itu kemudian artinya itu dibeli juga kan. Ada pasarnya dari mana? Itu bisa disampaikan. Dihitung jaraknya bisa. Ketika sudah dihitung jaraknya, bagaimana dia mengangkutnya ke tempatnya. Itu akan berurusan dengan sarana, prasarana, transportasi. Apakah disediakan atau tidak. Jadi dari dasar informasi spasial ini, maka akan ketahuan kekurangannya, kelebihannya dari suatu kawasan, desa tersebut. Nah, ini peraturan pemerintah tentang peraturan presiden mengenai geospasial ya. Ini Undang-Undang 4 2011 tentang informasi geospasial. Ya, di sini penyusunan informasi geospasial tematiknya, kemudian ya dan seterusnya. Ini tentang peraturan-peraturan yang harus kita pahami ya. Jadi di sini tidak bisa lepas dari informasi geospasial. Semua harus berinformasi geospasial. Ada informasi lokasi, posisi, atribut itu harus jelas ya. Jadi peta itu tidak bisa dibuat main-main. Peta itu adalah informasi yang harus memenuhi standar. Nah, makanya di sini harus dikonsultasikan dengan BIG. Nah, ini ada poinnya kan di PP 813 ini. Dan kalau misalnya masih tidak paham, kurang mengerti, makanya di sini harus dilakukan pembinaan teknis. Sampai orang-orang BIG itu turun tangan membantu pekerjaannya. Loh, kok bisa membantu? Ya membantu karena mereka memang ketika kalian dipercaya untuk mengerjakan dalam suatu kabupaten misalnya untuk menangani desa. Ternyata kalian tidak paham. Nah, kalau pekerjaan itu adalah milik kalian atau proyek itu milik kalian, ketika tidak paham, akhirnya BIG menawarkan diri. Ini masih salah, ini salah, salah, salah. Ini harusnya begini, 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 begini. Terus tanya, bisa nggak melakukan dalam seminggu? Saya tunggu, gitu sih si BIG. Bisa Pak. Jadi seminggu kamu di mana? Saya pulang ke desa. Saya pulang ke kabupaten untuk laporan. Oh ya sudah silakan. Berarti itu artinya pulang dulu ke kabupaten, pekerjaan itu nilainya besar. Tapi kalau misalnya saya kerjakan di sini seminggu karena dananya juga kecil. Nah, akhirnya kalian bisa bermalam di situ seminggu. Di sekitaran BIG itu. Sampai konsultasinya menjadi benar dan keluar BA-nya, berita acaranya. Apa yang saya ceritakan ini semuanya adalah pengalaman saya. Jadi saya pernah mengalami hal semacam itu, akhirnya bermalam seminggu. Ya, terutama asisten saya. Saya 2 hari balik, sudah. Dan asisten kontak, bisa. Masih Pak, masih di otak-atik. Oke. Nah, di dalam masa otak-atik itu, kalau sampai tidak bilangnya tetap tidak paham dan tidak bisa, mulailah BIG masuk ke bagian itu. Perlu bantuan saya. Kalau perlu, ini harus dibicarakan lagi. Kenapa kok dibicarakan? Ya, berarti pekerjaan itu harus menggaji dia. Nah, jadi harus memang betul-betul memahami. Kalau tidak ya itu tadi tidak boleh sampai salah, informasinya harus benar. Kalau tidak benar ya akan dikerjakan oleh tangan ketiga. Nah, ini yang namanya bertemu dengan pekerjaan yang sebenarnya. Kalau sekarang kalian dilatih untuk membuat konsep, membuat sebuah konsep, mengangkat sebuah masalah dan diselesaikan. Jadilah konsep itu. Apa yang diinginkan konsepnya. Makanya kan studio ini coba menggali masalah, dicari-cari masalahnya, diselesaikan sendiri. Nah, itu latihan itu. Tapi kalau sudah di lapangan yang sebenarnya, wah masalah itu akan banyak muncul. Kalian akan berhubungan dengan dinas-dinas nanti. Oh, di tempat saya ini urusannya transportasi ini rumit gini. Di pertanian begini, air sulit. Wah, itu rame itu kalau udah begitu. Catat itu. Nanti namanya asisten yang dicatat itu bisa berlembar-lembar tuh yang namanya masalah. Kalau kalian sekarang kan masalah cuma satu, dua begitu kan. Jadi
Ya selama latihan begitu. Tapi di lapangan lebih pelik lagi. Jadi tidak jangan berpikiran gini, waduh kok sulit ya, kok ya dikurangi lah anunya permasalahannya atau dibuat sederhana lah hasil perencanaannya atau bagaimana itu yang diminta tujuannya harus disimpelkan. Nah, kalau seperti seperti itu ya sulit nanti di lapangan yang nggak akan ketemu seperti itu. Malah yang ketemu lebih sulit nanti. Kalau di kuliah kan masih bisa ditawar-menawar. Kalau di luar nggak ada tawar-menawar. Karena langsung digunakan oleh masyarakatnya. Malah kalian yang ditawar nanti. Coba tambahin begini aja, ini kok nggak bisa ya. Coba diatur yang begini. Yang ditawar kalian akhirnya. Nah ini ya, jadi ketika yang kita cari kan ini nih, data geospasial. Tadi kan lokasinya, ya atributnya, sebarannya ya. Nah, jadi di sini kegunaannya untuk eh, di peta dasar ini nanti akan keluar begini, ada peta tematik, peta topo, dan geologi. Ini peta yang akan keluar yang lebih rumit lagi. Jadi ini bisa digunakan atau peta dasar inilah yang akan menjadi dasar penggunaan kalian di lapangan. Melihat, cek, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana sebuah proses membuat suatu peta dasar. Makanya di setiap diskusi ada kelompok saya di sini toh pasti eh, pertanyaannya adalah apa sih masalahnya? Kenapa masalah itu bisa muncul? Nah itu kan. Pertama masalahnya apa banjir? Loh kenapa kok banjir bisa muncul? Terus permasalahannya irigasi. Kenapa kok irigasi itu bisa muncul? Kenapa? Nah itu yang disebut dengan latar belakang masalah. Itu yang perlu disampaikan. Kemudian ya itu kemudian kalau sudah masalah itu muncul kan baru ditanya lagi apa penyebabnya? Penyebabnya X misalnya. Di mana sih letak X itu yang kamu maksud? Ada berapa jumlahnya? Nah itu di mana itu kan sudah posisi lokasi. Berapa jumlahnya itu sudah sebaran. Nah, jadi itu adalah geospasial itu. Nah, tinggal nanti kita mau menggunakan apa nih? Resolusi tinggi, resolusi tingginya seberapa yang mau ini. Mau resolusi tinggi 60 cm, 50 cm, 40 cm, atau berapa yang mau dimau. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah perolehan data itu harus original, akurasi. Akuisisi ini adalah permintaan sesuai tanggal. Date acquisition adalah data terjadinya data atau munculnya suatu kejadian. Date acquisition karena longsor, date acquisition karena banjir pada tanggal itu. Jadi itu yang dicari. Nah, outputnya adalah peta dasar. Ketika sudah ada peta dasar dari data yang sudah diperoleh ini, baru dilakukan kesimpulan. Kesimpulan ini bisa direncanakan, mengambil keputusan, dan tujuannya adalah pembangunan berkelanjutan. Ini adalah kebutuhan data, skala, dan jenis data geospasial untuk membuat peta dasar. Jadi peta dasar itu kalau kalau sudah jadi itu lega. Karena itu adalah kunci dari semua peta yang ada di atasnya, tema-tema di atasnya itu. Jalannya juga harus benar, kawasan terbangun harus benar. Nah, itu adalah kondisi real sebagai land cover. Nah, ketika sudah berbicara fungsi-fungsi, nah itu akan layer di atas-atasnya. Kalau kita mau bicara jaringan jalan, kita bicara jaringan PDAM, kita bicara kawasan pemukiman. Jadi kawasan pemukiman yang ada di situ sebarannya di mana saja. Di sini ada, di utara ada, selatan ada, namanya pemukiman. Kemudian yang tidak kalah penting, tidak semuanya dipetakan karena itu harus ada batas. Nah, makanya di sini ada menentukan wilayah yang dipetakan, itu delineasi. Terus berapa detil sih yang ingin
diinformasikan itu, oh saya sampai pingin apa ya, kita bicara masalah eh, sempadan. Oh, sempadan. Apa yang diinginkan dari informasi sempadan? Yang saya inginkan adalah sempadan rumah. Nah, itu berarti rumah, dia bicara parsil gitu. Sudah, berarti tingkat kedetailannya adalah parsil itu. Kemudian jarak, ya jarak ini yang harus disampaikan, keinginannya sampai seberapa jauh tingkat kedalamannya. Ya, yang pasti di sini yang namanya peta dasar yang baik itu ya memiliki akurasi yang tinggi, artinya errornya rendah, skala yang benar. Ketika di sini 1 senti, di situ berapa nih, benar nggak skalanya itu, diukur, mewakilinya itu pakai skala bar misalnya, harus digambar dengan benar itu ya, untuk mengukur secara manual. Tapi kalau kita gunakan skala skala di dalam ArcGIS kan sudah gampang gitu kita ukurnya, itu kan ketemu caranya dan sebagainya. Informasi pada legenda, konsistensi, mudah dibaca, kekinian atau aktualitas ya, atau kekiniannya. Jadi ini memang baru nih, atau ya ini akan diperbarui karena sudah usianya sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, jadi dibuat seaktual mungkin, artinya terkini ya, makin terkini. Kemudian tingkat kompleksitas itu bagaimana? Apakah dengan penggunanya itu semakin rumit atau tidak? Harusnya tingkat kompleksitasnya harusnya rendah. Ya, sehingga semakin ada dengan peta dasar yang baik, maka mestinya munculnya lebih mudah dipahami. Aksesnya juga mudah terbaca dan sebagainya. Jadi ini data-data yang biasanya digunakan untuk membaca peta dasar, yaitu seperti batas ya. Gimana sih batas-batas wilayah yang akan digunakan di pengamatan. Kemudian data citra satelit, ada peta kontur, data ketinggian, kemudian iklim cuaca, data sebaran populasi, ekonomi, industri, sebaran lingkungan, data transportasi, dan data-data lain yang dirasa dibutuhkan. Jadi kalian juga akan bersinggungan dengan, kalau di desa kebanyakan ada kawasan-kawasan industri. Kemudian sebaran dari mata pencaharian, orang-orang banyak bekerja di mana? Di mana ya? Di mana itu artinya di mana dia bekerja. Tapi asalnya di mana dia tinggal. Nah, jadi ada dua yang harus diinformasikan. Pada umumnya dia bekerja di industri X di utara, dan dia tinggalnya di sini. Nah, jadi karena berdekatan jarak, banyak orang tinggal di sekitar industri X ya di utara. Tapi di selatan ada industri juga. Apakah yang di utara juga menyeberang ke selatan atau ke timur atau ke barat? Jadi itu sudah menyebut area. Nah, sebentar saya mau minum dulu nih. Suara saya sudah serak. Ya, balik lagi. Bagaimana batasan peta dasar? Ya, tadi ya, ada skala, kesalahan, tadi sudah disampaikan ya, keterbatasan informasi.
Nah, interpretasi. Interpretasi ini cara bagaimana kita membaca hasil olahan. Kalau petanya peta yang sudah masak, matang, itu nggak bisa diolah. Apa itu peta yang masak itu? Peta yang masak itu kita kalau ngambil dari Google. Google Earth itu kan namanya peta yang matang, masak. Nggak bisa diolah itu. Ya, kalau hanya kalian timpa-timpa dengan garis-garis, poligon, polyline ya, seperti itu ya bisa. Yang dimaksud diolah itu belum jadi peta. Jadi yang namanya peta itu tersusun dari beberapa gelombang, band namanya. Kalau yang ada di peta mana? Di Google Earth, itu tersusun dari 4 band. Ya, di situ ada RGB tuh. RGB dan satunya pankromatik. Red, green, blue gitu ya. Ada pankrunya. Jadi 4 misalnya. Ya ada yang 6, ada yang 11 itu punyanya Landsat. Dan 13. Nah, itu memang macam-macam. Nah, ketika peta itu masih belum matang, belum terolah, itu bisa kalian mainkan untuk digabung begitu sehingga muncullah informasi yang kalian inginkan. Nah, ketika sudah diolah dan muncul informasinya itu, nah bisa nggak kalian membaca informasinya itu? Itu yang disebut dengan interpretasi. Nah, kalau itu interpretasinya nggak bisa, artinya apa ya ini bingung terus ngawur. Nah, itu berarti itu interpretasinya masih kurang jam terbang, masih banyak salah gitu maksudnya. Artinya informasi. Nah ini makanya di sini dapat bervariasi dari orang ke orang, tergantung orangnya nih yang memberikan informasi. Sehingga penting untuk memahami asumsi dan metode yang digunakan dalam pembuatan peta. Itu. Nah, kalau saya bicara masalah peta yang sudah jadi atau Google Earth, itu yang kalian misalnya kalian download, Pak ini saya download bisa memang. Itu kan satu layer, satu frame gitu kan. Nah, ketika di-download itu jadinya JPEG atau mau lebih tinggi lagi pakai TIFF. Tapi di otak-atik nggak bisa karena sudah terkunci, itu sudah matang. Jadi itu kira-kira ya. Kita bisa banyak. Kalian kemarin sudah presentasi kompleksitas wilayah itu bisa bermacam-macam. Kompleksitas misalnya masalah mungkin bicara di sini ada kawasan industri, dari akibat industri terjadi jalan desa menjadi bebannya menjadi tinggi. Jadi jalan desa menjadi sangat macet gara-gara ada pabrik itu misalnya demikian. Itu kan kompleks. Nah, kekompleksan itu harus kalian ceritakan dalam wujud spasial. Apa nih yang membuat macet? Terus apa namanya? Yang apa namanya tuh? Jalan yang lebarnya sekian ini kok apa namanya? Kok digunakan oleh truk besar? Nah, jadi itu ditunjukkan sehingga kawasan-kawasan itu bisa disampaikan secara grafis dan orang paham. Jadi di situ dampaknya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau itu tidak sampaikan secara grafis, orang hanya diajak membayangkan saja kan sulit. Ya, itu makanya butuh informasi geospasial namanya. Terus sumber-sumber peta dari mana saja? Nah, ini dari BIG, USGS, banyak ya sumber-sumbernya ya. Jadi ini tidak saya ulas lah. Bisa kalian baca kalau ini. Kok nggak jalan. Nah, ini juga sama nih yang kalian sudah pahami semua nih. Jadi apa bedanya peta dasar, tematik, dan atribut? Nah, jadi kalau peta dasar adalah peta yang menyajikan informasi dasar yang terutama ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan jaringan jalan, sungai dan seterusnya. Informasinya ini yang khusus nih. Kamu mau cerita tentang apa di tematiknya?
tentang kepadatan penduduk, eh, perkebunan, pertanian, nah semacam itu bisa ya. Jadi eh, terus kalau kalau kita bicara masalah atribut, nah itu misalnya ditunjukkan, misalnya atribut itu menunjukkan mana yang tinggi dan rendah, padat dan apa namanya, padat dan jarang. Nah semacam itu harus itu bisa digabungkan dengan statistik ya. Jadi kita tidak hanya bermain gambar, tapi metode lain yang bisa digabungkan itu yang paling mudah itu sebenarnya adalah statistik. Ada semua soalnya. Nah ini adalah bentuk atau jenis-jenis skala ya, jenis-jenis skala yang sering kita temuin. Jenis-jenis skala yang kita temuin dari 100.000, 100.000 tergantung apa yang dibutuhkan. Jadi kalau informasinya itu kita butuh detail, nah kita gunakan ini. Ini jadi yang tadi saya bilang, QuickBird ini adalah resolusi 0,6 atau 60 cm, 50 cm, 40 cm. Jadi ini dari jenis-jenisnya sudah ada semua ya. Ada ini ya, ada model Iconos, bisa nggak dijadikan 1 meter? Ya bisa. Ini ya, jadi ini untuk resolusi yang kebutuhan skala yang 2000 itu yang harus digunakan yang model eh, rumusnya adalah setengah n, itu yang kapan hari sudah saya sampaikan. Kalau kita butuhnya skalanya 2000, ya berapa nih? Berarti yang kalau bisa dihasilkan yang di bawahnya setengah n, jadi berapa? 1000 itu ya. Jadi kita gunakan yang model resolusi setengah, resolusi spasial yang setengah. Kalau itu yang 2000 ya, kita gunakan yang ini saja. Jadi turun setengah n lah. Ini beberapa contoh, misalnya seperti apa sih resolusi tinggi itu kalau skalanya 2500, 5000, nah ini kita bisa ketahui semua. Misalnya kalau 2500 ya seperti ini kita menjadi lebih sangat tajam, objeknya terlihat atau bendanya juga wujudnya akan terlihat dengan jelas dibandingkan dengan skala yang 50.000 yang biasa digunakan di dalam RT RW. Ini adalah cara bagaimana mengukur akurasi. Apakah butuh akurasi? Ya butuh akurasi itu. Karena dari akurasi itu menunjukkan bahwa peta ini sesuai di lapangan. Berapa yang diizinkan? Yang diizinkan paling tidak kesalahan itu tidak melampaui 20%. Jadi 20% itu maksimal. Kalau 20% salah, artinya 80% masih benar. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi eh, siapa yang bisa melakukan hingga mencapai 80%? Harus sering latihan. Kemudian ketelitian itu data, kemudian cara proyeksi yang baik, akurasi itu dari proyeksi, kemudian kita menempatkan titik-titik GCP harus jelas, jangan kurang, minimal itu 3. Nah, terkunci begitu. Seperti kalau kita naruh di apa namanya taplak meja ya, mejanya persegi ya kotak gitu ya. Mejanya kotak supaya yang namanya apa ini namanya taplak itu tidak tertarik-tarik, ya paling tidak harus ada 3. 3 itu lumayan kuat tuh. Kalau tinggal 1 saja muter itu taplak itu. Kalau 2, nah itu masih bisa ketarik-tarik ya. Nah, kalau 3 model segitiga, nah itu masih lebih kuat. Kalau lebih banyak, ya lebih bagus. 3 itu maksimal kok. Maksimal paling sedikit maksudnya. Tidak 1, tidak 2. Nah itu masih bisa. Kalau 2 itu masih bisa, misalnya 2 di atas begini, dia masih bisa ditarik ke bawah, bentuknya masih berubah. Nah, tapi kalau 3 terkunci di tengah begitu, nah itu masih sulit untuk goyang. Meskipun masih bisa, tapi masih sudah sulit.
Kalau 4 di ujung-ujung malah lebih bagus. 5 taruh di tengah makin bagus. Yang sudutnya ditambah lagi 1 titik, makin terkunci bagus. Semakin banyak titik-titik kontrolnya, itu errornya makin rendah. Itu yang diharapkan. Jadi ada batas pembuatan GCP ya. Singkatannya sampai lupa saya. Ground Control Point ya. Jadi titik kontrol tanah itu ya. Nah, kemudian ini akurasi data. Jadi di sini akurasi itu salah satunya adalah kemampuan si pengolah sebenarnya. Selain data-datanya itu harus akurat ya, sumber datanya memang harus bagus. Tapi di sisi lain itu orangnya yang biasa mengolah nggak nih? Kalau nggak biasa mengolah ya dia tidak tahu bagaimana memperoleh nilai yang salah yang kecil ya, seperti itu. Ya itu yang kanan sama saja, cuma versi di dalam bahasa Inggris. Kemudian, nah ini ya, ada akurasi horizontal, ada akurasi vertikal, toleransi akurasi, validasi akurasi. Ini semuanya perlu di dalam pembuatan pemetaan secara keilmuan mapping. Nah, tapi tidak saya ulas terlalu jauh, bikin pusing ya, nggak perlu gitu. Nanti kalau kalian memang tertarik memperdalam bidang pemetaan geomatika silakan. Kalau di sini yang penting syaratnya kalian harus tahu bahwa menggunakan peta dasar itu paling utama. Karena kesalahan dari peta dasar itu adalah tidak standar menggunakan peta dasarnya. Sehingga si BIG tidak akan mengeluarkan berita acaranya nanti. Nah, seperti itu. Ya, kalau layer kalian sudah paham nih. Kalau layer itu kan informasi per layer. Kita mau bicara satu layer jalan, bangunan, tanaman. Ketika digabung ya seperti peta ini pada wujud petanya. Integrated data. Itu digabung, misalnya demikian. Kualitas data spasial, nah ini tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana kualitas data spasial supaya bagus? Nah itu sudah ya, tadi sudah saya sampaikan. Oleh sebab itu, harus dihindari adalah data geospasial yang banyak salah. Apa yang banyak salah ini? Biasanya usia data terlalu lama. Makanya usia data terlalu lama ini diberi batas waktu maksimum 3 tahun. Dari umur umur petanya. Jadi itu kadaluarsa maksudnya. Sekarang 2023. Kemudian mencari citranya, Pak yang 23 kok belum dapat nih. Sebenarnya ada, tetapi karena bulannya kan masih sampai Desember nih. Ketika sampai September saja itu ada, tapi untuk kawasan yang diinginkan terlalu banyak awan, kurang cerah gitu. Sebenarnya kita bisa menunggu ada Oktober, November, Desember, belum tentu itu, masih mungkin bisa bagus. Nah, tetapi pekerjaan nggak bisa menunggu, harus selesai di akhir Desember misalnya. Waduh, gimana ini? Ya sudah kalau begitu saya gunakan tahun kemarin. Tahun kemarin jelek juga. 2021 jelek juga. Akhirnya terakhir ini yang bagus ternyata 2020 boleh. Jadi itu batas terakhir itu yang diizinkan untuk digunakan sebagai sumber dari peta dasar. Kenapa kok hanya sampai 3 tahun batasnya? Ya karena kalau lebih daripada itu 3 tahun saja itu sudah salah sebenarnya karena 3 tahun itu sudah terjadi perubahan tutupan lahan. Orang yang membangun juga sudah ada yang banyak 3 tahun berdiri berubah dari tanaman menjadi build up area itu banyak 3 tahun, apalagi 5 tahun, apalagi 10 tahun, perubahannya luas sekali nanti. Nah, oleh sebab itu setelah 3 tahun maksimum itu diizinkan dengan syarat tahun depan bikin lagi. Jadi tahun depan itu harus diperbarui karena ketika tahun sekarang jadi tahun depan itu sudah kadaluarsa soalnya.
harus dibarui lagi. Nah, itu menjadi PR lagi. Ya kalau yang disuruh, kalau 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 pemerintah daerahnya ya ya sudah, ini yang penting memenuhi syarat dulu. Kita punya nih, misalnya rencana desa 1 tahun ini kita punya, peta dasarnya ada, tapi terbatas hingga tahun depan saja anunya usianya. Tahun depan kita harus bikin lagi nih pembaruan peta. Bagaimana? Wah, kalau yang disuruh ngerjakan ya siap-siap saja kan, itu artinya proyek. Oh, setuju. Wah, senang itu yang bikin toh. Nah, dapat dapat pekerjaan itu artinya. Ya, seperti itu. Ya sama saja ya apa namanya? Ya dapat ya namanya dapat pekerjaan ya pasti kan senang juga ya. Artinya tambahan uang saku seperti itu. Yang salah lagi adalah menentukan area studi. Deliniasi ini, makanya ini penting, deliniasi ini. Desa ini yang disebut desa itu yang mana? Batasannya sampai seberapa? Nah, itu jangan sampai salah. Kemudian skala peta, data akurasinya, pengamatannya, nah, ini yang format ya. Nah, format ini bisa macam-macam. Format grafis, format mapping, dari raster to vektor, ada beberapa raster yang tidak terbaca, itu harus kalian otak-atik. Ketika terbaca, formatnya isinya berubah. Nah, itu harus memutar otak itu. Karena ada format-format data yang bisa menampung semua data. Format aneh-aneh itu bisa kebaca. Itu ada. Saya dulu suka hunting begituan. Dan apa? Karena informasi kalau kita dapat itu sebenarnya banyak sekali di internet, itu banyak. Cuman format datanya yang aneh-aneh. Maka perlulah kita mencari pemersatu format namanya. Ya, itu ada itu. Dulu itu kalau yang realnya itu mahal sekali harganya. Bisa menyatukan format itu. Ya saya pasti carilah yang bajakan. Itu ada. Tapi sekarang sudah nggak berlaku lagi. Karena ya banyak versi-versi yang baru. Ini hanya sebuah contoh saja peta yang salah. Ini sebuah kasus. Dia adalah pemilik lahan. Dia itu, tanda kutip, adalah orang yang memiliki kekuasaan, memiliki dana yang banyak, ya. Kemudian dia ingin membangun suatu tempat komersil di suatu kawasan yang notabene titik koordinatnya ini adalah masuk di kawasan hijau. Nah, peta yang salah itu adalah dia hanya menunjukkan titik. Nah, titik ini nggak kelihatan luas. Kalau titik ini hanya menunjukkan lokasi. Lokasinya di situ titiknya. Jadi titik ini harus diwujudkan dalam bentuk yang terukur. Berapa titiknya ini yang dimaksud? Tapi dari si titik itu juga salah sudah. Titiknya berada di kawasan hijau. Jadi yang punyamu itu di mana sebenarnya dari titik itu? Nggak kelihatan. Ya, kalau nggak kelihatan harus digambar. Maka harus ada rencana detailnya dari suatu kawasan itu. Jangan hanya koordinat. Koordinat itu makro ya. Titiknya saja itu hanya menunjukkan lokasi. Tapi ketika kita punya persil tanahnya itu di mana sih letaknya? Ya repotnya itu tadi nggak tahu, nggak punya ininya, nggak punya lokasi persilnya, hanya titiknya saja. Koordinatnya di sini. Ya kalau koordinatnya di sini, ini wilayah ini adalah kawasan hijau. Nah kemudian kalau kita bicara persil itu dibuat koordinat lagi, dia tidak berada di titik ini, tapi di sekitaran ini. Ya, sama saja sebenarnya. Nah, di sekitaran ini, kenapa kok dia ngotot? Karena maksudnya dia
eh, dia ini saya samarkan saja. Ya, tapi posisinya memang posisi penting ya di si dia ini. Ini kasus yang saya tangani sebenarnya. Jadi posisi apa namanya? Persil itu ada di sekitar sini. Nah, sekitar sini. Meskipun radius ini adalah radius yang dimaksud, radius ini ya, tapi dalam satu lingkaran begini ini buffer zone-nya. Ini sudah semuanya adalah radius kawasan hijau semua. Jadi kalau radius ini kawasan hijau, persil itu masih masuk di sini, ya tetap masuk di area terlarang juga. Karena kawasan hijaunya itu juga hanya menyebutkan koordinat. Nah, jadi kenapa sih kok seperti itu? Karena daerah tersebut belum memiliki RT RW dan RDTR yang apa namanya, ya sudah diperdakan. Jadi dia tahu nih bahwa belum diperdakan. Artinya kesempatan-kesempatan ini artinya diambil mumpung belum ada perda peta yang benar. Nah, jadi ini dibuat ngawur dulu sekalian. Nah, akhirnya saya dipanggil oleh provinsi untuk menjelaskan ini. Sehingga saya ingin jelaskan di sini betapa penting informasi peta itu. Karena ini urusannya sampai ke hukum. Dan kenapa kok saya dipanggil ke provinsi? Untuk supaya, karena ini orang kuat ya, untuk supaya apakah boleh Pak Wahid kalau misalnya radiusnya ini dikecilkan, ya nggak bisa lah, oh, ini sudah bunyi kok, sudah bunyi di peraturan, hanya bunyinya begini, titik dan radius itu sudah keluar semua bunyinya. Peraturan tata ruangnya di kota X itu, di kabupaten X itu. Nah, jadi nggak bisa ini, titik koordinatnya sudah ada, radiusnya juga sudah ada, dan posisinya dia ada di sini, berarti kan masuk di dalam radius, nggak bisa. Satu-satunya, bagaimana penyelesaiannya katanya begitu. Satu-satunya ya harus kita ketahui dulu nih, RT RW yang akan diperdakan bunyinya seperti apa. Apakah RT RW-nya titik ini masuk di dalam RT RW? Tidak. Kemudian RDTR-nya untuk kawasan ini sudah ada atau belum? Nah, saya tidak tahu penyelesaian terakhirnya. Cuman menurut informasinya, katanya akan diakomodir, diambil win-win solution. Nah, itu yang ternyata, waduh, masih bisa terjadi tawar-menawar juga ya, ternyata. Nah, tapi secara mapping ini menjadi satu hal yang yang salah secara aturannya, karena fungsinya juga ini adalah kawasan hijau, kawasan yang harus dilindungi, seperti itu. Nah, ini delineasi harus penting, harus kalian pelajari. Kenapa? Delineasi ini adalah untuk menentukan objeknya, datanya itu yang harus dikumpulkan, tahu masalahnya, persepsinya jelas, baru bisa ditarik kesimpulan. Wujud-wujudnya, ya ini kalau delineasi kan gampang ini. Nah ini ya, jadi kita bisa delineasi karena ada bangunan, ada potensi secara ekonomi sosial budaya dan seterusnya ya, ini kalian ini seperti yang sudah disampaikan ya di kuliah-kuliah ya. Kalau kita berbicara masalah kawasan yang berdampak itu, batas itu yang ada pertimbangan-pertimbangan ini delineasinya. Ya kalau makanya perlu delineasi ini karena ada wilayah-wilayah lain yang dianggap tidak perlu dibahas. Jadi lebih fokus, makanya perlu delineasi. Kalau tidak, pekerjaan kalian menjadi sangat besar. Kemudian potensi-potensi itu akhirnya sulit dianalisis nanti. Karena jangkauannya besar, ada ada potensi ini tidak melayani area-area tersebut, buat apa dibahas. Nah, ini beberapa contoh delineasi untuk membahasnya ya.
Nah, ini juga kalian penting di dalam menentukan sampel apa yang mau digunakan. Banyak model-modelnya, Slovin, populasi dan seterusnya, ada cluster, sampling, ya macam-macam. Ini ada beberapa contoh ketika membuat pemetaan desa misalnya. Ini contoh-contoh sederhana ini. Dengan 115.000 dia hanya memotong, ya ini dari ya kampus-kampus yang ada ya. Ini hanya memotong kawasan-kawasan menggunakan Google Earth. Ini yang simpel-simpel ini. Jadi artinya ini bukan untuk pekerjaan di lapangan, di luar, tapi ini untuk pekerjaan studio-studio menggunakan yang model-model begini. Model begini juga ini. Nah, ini IPB ya. Ini juga masih menggunakan begini model-model potensi. Dia menggunakan pengkelasan, klasifikasi seperti ini. Kalau ini model sederhana main langsung kasih poin, kasih informasi begini potensinya. Kalau ini sudah menggunakan pengkelasan, ya. Jadi di sini sudah jelas penggunaannya ini klasifikasinya. Ada yang lebih canggih lagi menggunakan drone misalnya. Ini bisa satu terbang ini kan 20 hektar. Nah, luas desamu seberapa nih? Nah, ini dengan penerbangan 120 ini bisa di zoom lagi nih, digedein lagi bisa nih. Jadi kita bisa tahu persilnya seperti apa. Ini batas deliniasinya seperti ini. Nah, itu desa yang diamati. Ya, saya kira itu saja. Mungkin ada pertanyaan? Sebenarnya banyak yang bisa disampaikan dari informasi ini. Ya, tapi ya memang waktu ya kita batasi. Dan ini bekal-bekal materi semacam ini bisa kalian gunakan pemahaman ini bahwa bagaimana menggali potensi desa. Yang penting kalian harus tegas di dalam memberikan suatu batasan. Itu delineasi itu tadi. Petanya juga harus berbicara. Makanya ayo peta itu harus bunyi, harus bicara. Ini latihan untuk menyampaikan sebuah informasi di dalam peta. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada ya kita tutup. Saya tutup dulu ininya. Stop dulu. Ini yang hadir adalah 114 sampai siang hari ini. Tolong di screenshot bahwa yang hadir hanya sekian. Saya juga screenshot di sini. Ketua kelompoknya yang mencatatnya siapa yang tidak hadir. Banyak kan? 140-an, 114, 145. Berarti ada 31 kira-kira yang tidak hadir. Banyak loh, 31. Ada alasan dengan 31-nya itu? Ada yang bisa menyampaikan? Enggak. Enggak ada yang tahu berarti. Siapa yang mau menyampaikan kok? Diam semua. Bah, diam semua gimana? Ya sudah, kalau tidak ada tanggapan, yang pasti ini ada 114 yang masuk. Sekali lagi ketua kelompoknya membagikan ke saya ya nama itu, kemudian sejumlah 114 di luar itu saya coret. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Selamat melakukan surveinya yang minggu depan toh, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun, kembali dengan tetap semangat, sehat, dan selamat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.